Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas terkait dengan proyek dari tugas mata kuliah Machine Learning dengan tugas proyek kami yaitu yang berjudul Analisis Sentimen pada Ulasan Aplikasi Peduli Lindungi menggunakan metode SVM dan pembobotan TF-IDF. Dengan anggota yang pertama ada Elsa Mailina dengan NIM 24 dan saya sendiri yaitu Nur Pujiatum Rahman NIM 26 dan yang ketiga ada Nur Eva dengan NIM 27. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait dengan proyek kami. Untuk yang pembahasan pertama akan dibahas oleh saudari Eva. Dipersilakan. Latar belakang dan identifikasi permasalahan. Penggunaan internet di Indonesia bertambah setiap tahunnya. Perangkat yang mendukung banyak digunakan dalam mengakses internet adalah smartphone. Hal ini menjadikan perkembangan startup atau bisnis yang mengembangkan sebuah aplikasi yang tersedia pada smartphone. Adanya ragam aplikasi mobile yang tersedia memberikan kemudahan pada pengguna sehingga pada saat pandemi terjadi peningkatan jumlah pengguna pada aplikasi kesehatan. Karena adanya pandemi, jadi kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan diri agar beradaptasi dengan kebiasaan baru era COVID-19 dan vaksinasi harus diimbangi dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jumlah pengguna aplikasi Peduli Lindungi mengalami peningkatan pada Agustus silam, sehingga dengan adanya peningkatan tersebut, pasti banyak sekali ulasan yang dihasilkan di Play Store oleh pengguna yang sudah menggunakan maka untuk itu meningkatkan kualitas layanan dari aplikasi tersebut dengan memanfaatkan data ulasan pengguna dari Play Store untuk dianalisis agar bisa mengetahui ulasan terhadap layanan tersebut bersentimen negatif atau positif, dan hasilnya dapat dijadikan sebagai informasi bagi pengguna baru dan menentukan platform yang ingin digunakan dalam aplikasi kesehatan, dan dapat membantu penyedia layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masing-masing platform. Proyek ini menggunakan metode Score Vector Machine atau SVM dan TF-IDF untuk melakukan pelabelan secara otomatis sehingga pelabelan yang dilakukan tidak manual. Selanjutnya ada tujuan dari proyek yang kami buat, yaitu 1. Dapat mengetahui nilai sentimen ulasan termasuk dalam review positif atau negatif. Yang kedua, dapat mengetahui nilai akurasi dari metode yang digunakan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh terhadap processing yang digunakan terhadap metode support vector machine. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan apa saja sih asumsi untuk proyek ini dan kebutuhan datanya seperti apa, dan yang terakhir ada limitasinya. Untuk asumsi sendiri itu pada proyek ini diketahui hasil akurasinya itu dengan dari hasil pengujian menggunakan metode SVM di atas 80%. Kemudian untuk kebutuhan datanya sendiri itu data diambil dari ulasan komentar dari pengguna aplikasi Peduli Lindungi yang ada di Play Store. Kemudian perolehan data dilakukan dengan menggunakan teknik scraping yang disediakan oleh atau data miner yang disediakan oleh Google Chrome. Kemudian selanjutnya ada limitasi, di mana limitasi di dalam proyek kami ini ada beberapa. Yang pertama itu datasetnya itu berasal dari scraping menggunakan ulasan komentar aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian yang kedua itu data yang dianalisa menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga dataset terbagi menjadi 2 label, yaitu positif sama negatif. Dan yang keempat dataset berjumlah 2000, dan terakhir itu pembuatan proyek ini menggunakan Google Colab. Selanjutnya
Nah, untuk solusi dari perspektif bisnis, yang pertama itu adalah analytical approach untuk data cleaning sama data preparation-nya. Yang pertama ada case folding, itu untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Yang kedua ada remove function. Ini adalah proses di mana sistem akan menghilangkan tanda baca atau simbol yang ada di dalam database-nya itu sendiri, datasetnya. Kemudian yang ketiga ada remove new line, yaitu merubah kata-kata kata-kata yang tidak baku menjadi kata baku. Nah, yang keempat itu ada stop word, yaitu menghilangkan kata-kata yang dianggap tidak dapat memberikan pengaruh dalam menentukan suatu kategori sentimen. Dan yang kelima ada stemming, yaitu sistem akan mereduksi setiap kata dalam dataset untuk mendapatkan kata dasar dari setiap kata. Kemudian yang analytical approach yang kedua itu ada model selection sama metric analisisnya. Yang pertama yaitu SVM, sesuai dengan yang kita gunakan dalam proyek ini, yaitu seperti yang kita tahu, SVM itu sendiri itu fungsinya mencari hyperlink terbaik yang berfungsi sebagai pemisah dua kelas data. Kemudian ada pembobotan TF-IDF, yaitu untuk menghitung bobot setiap kata. Nah, yang terakhir ada metrik analisis, yaitu task model yang digunakan untuk mengklasifikasikan data, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Elsa. Selanjutnya yaitu instrumen pengukuran keberhasilan sendiri. Itu yang pertama, akurasi yang didapatkan itu di atas 80%. Yang kedua, program dijalankan dengan menggunakan Google Colab. Untuk job description-nya sendiri, yang pertama pembuatan proposal itu dikerjakan oleh Elsa, Nur Pujiatun, dan Eva. Lalu riset dan pencarian dataset juga dikerjakan oleh kami bersama, dan programming juga dikerjakan kami bersama. Selanjutnya kita langsung ke demo program. Di sini kami menggunakan Google Colab dan menggunakan dataset review yang kami dapatkan dari hasil scraping ulasan komentar dari aplikasi Peduli Lindungi melalui Google Play Store. Yang pertama, di sini kami menggunakan library Pandas, jadi kita import library Pandas. Library Pandas ini sendiri berfungsi untuk memanggil atau membaca file Excel maupun CSV. Lalu di sini ASPD karena agar kita tidak terlalu panjang dalam melakukan pemanggilan. Di sini itu data frame kami gunakan untuk men-store atau menyimpan data frame-nya dengan library Pandas. Read CSV ini fungsi read dan ini merupakan direktori kami. Di sini kita run. Lalu di sini untuk melihat 5 data terakhir. Datanya ada username, score, ad, dan konten. Lalu di sini untuk variabel score nanti ini akan dihitung untuk menghitung jumlah bintang atau rating yang diberikan oleh pengguna. Jadi kita run. Nah, di sini rating 1 sebanyak segini dan seterusnya. Selanjutnya, karena hasilnya di sini kan tidak seimbang. Jadi kita anggap yang memberi bintang 1 sampai 4 itu kurang puas dan bintang 5 itu puas. Jadi if skor sama dengan 5, maka nanti akan di-append menjadi nilai 1 atau dituliskan menjadi nilai 1. Lalu jika kebalikannya, yaitu memberikan skor antara 1 sampai 4, itu nanti akan di-append menjadi nilai 0. Lalu hasil setoran nanti akan dijadikan menjadi label, lalu kita drop columns akan diganti menjadi label. Lalu ditampilkan 5 terbawah di sini. Jadi
kolom skor tadi berubah menjadi kolom label. Selanjutnya, kita menghitung kembali data labelnya. Kita run. Nah, di sini yang berlabel 0 itu sebanyak 2000, yang berlabel 1 sebanyak 176. Lalu kita melakukan drop columns add dan username karena di sini kita hanya perlu menggunakan konten dan label. Kita run. Karena analisis sentimen, kita menggunakan konten sebagai variabel X dan label sebagai variabel Y. Kemudian, kita akan melakukan resampling data. Karena tadi jumlah datanya ini tidak seimbang, 2000 sama 100, jadi kita akan melakukan resampling. Untuk kelas pertama, ini kita akan turunkan menjadi 1000. Kelas pertama itu kelas yang berlabel 0, kita turunkan menjadi 1000. Lalu kelas kedua itu kita naikkan menjadi 1000. Agar seimbang. Jadi nanti akan didapatkan 2000 data dengan masing-masing 50%. Kemudian saya akan menggunakan word cloud untuk melihat secara singkat bagaimana susunan kata-kata negatif dan positif, tapi tanpa melakukan pre-processing. Jadi nanti hasilnya akan kotor. Untuk negatif sendiri nanti berlabel 0 diambil dari konten, lalu nanti warnanya merah, dan positif nanti warnanya akan menjadi biru. Kita run. Nah, di sini hasil untuk negatif, dan ini hasil untuk positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Puji. Oke, kita lanjut. Di sini kita mengimport stringnya. Di sini kita menggunakan function cleansing. Kalau untuk R sendiri itu tulis saja function terus parameter. Kalau untuk dalam Python itu biasanya menggunakan def seperti ini, def nama functionnya, selalu parameternya di sini itu data. Kemudian di sini ada lower text. Di sini itu lower itu fungsinya itu data ini dikecilkan semua. Kemudian yang selanjutnya ada hapus function, itu menghapus tanda baca. Kemudian ada remove ASCII dan Unicode. Kemudian yang terakhir yaitu remove new line. Untuk di sini itu merupakan fungsi kosong, jadi belum bisa melakukan pemanggilan. Kalau kita running, nah itu masih fungsi kosong, jadi belum bisa melakukan pemanggilan. Oke, kita lanjut. Kita jalankan cleansing data yang kita punya dengan menggunakan fungsi cleansing yang kita udah dijelaskan tadi. Artinya di sini itu kolom komen dilakukan cleansing, kemudian kita running agar kita bisa melihat komen-komen yang sudah di-cleaning, kurang lebih seperti ini. Tidak melakukan aktivitas pendaftaran. Kemudian selanjutnya kita menginstal library Sastrawi. Nah, setelah kita melakukan install, kemudian kita mengimport library Sastrawi. Kita tulis from sastrawi.stopword_remover factory import stopword remover factory. Nah, untuk stopword remover factory ini kita masukkan ke dalam variabel factory. Nah, untuk library-nya sendiri itu kita bisa membuat library sendiri sih, teman-teman. Untuk di sini bisa kita lihat contoh dari kalimat yang ada di sini. Dengan menggunakan Python dan library Sastrawi, saya dapat melakukan proses stopword removal. Kita coba running. Maka yang akan keluar yaitu dengan kata yang keluar adalah kata atau kalimat yang sudah dihapus tanda kata penghubungnya, kurang lebih seperti itu. Kalian juga bisa menambahkan untuk library-nya seperti yang sudah saya sebutkan tadi.
Kemudian selanjutnya itu kita melakukan pada data kita. Kemudian kita menggunakan stopboard ya teman-teman. Ini ada review append stopboard.remover dari data-data kita tadi. Maksudnya tadi itu kita akan men-stop pembersihan dengan menggunakan variabel stopper. Kemudian kita running. Nah, maka udah di remove komen-komennya teman-teman. Kemudian selanjutnya ya kita melakukan stemmer atau stemming. Nah, untuk stemming di sini kita menggunakan library Sastrawi juga. Untuk fungsinya di sini kita menggunakan fungsi dari stemmer. Stemmer factory untuk contohnya, misalnya untuk implementasinya kita bisa lihat dari kalimat di sini, aplikasi yang hebat tidak akan seperti itu. Kita running. Nah, kemudian akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi kalimat yang ada di sini itu berubah menjadi kalimat yang berhuruf kecil semua agar mesin komputer bisa mendeteksi. Kemudian kita lakukan pada data kita dengan fungsi stemmer tadi. Lalu kita running. Nah, ini prosesnya secara iterasi ya teman-teman. Nah, ini lumayan lama ya teman-teman. Karena datanya yang lumayan banyak. Lama juga ya. Atau kita lanjut aja ya penjelasannya, atau kita tunggu? Bisa sih dilanjut aja. Oh ya, kita lanjut ya. Jadi selanjutnya itu kita akan membagi data yang sudah diproses tadi ke dalam ke dalam dua data, yaitu data training sama data test. Untuk library yang digunakan itu kita mengimport dari sklearn.model_selection import train test split. Untuk test site-nya itu kita menggunakan 0,1. Kalian teman-teman yang lain bisa mengubahnya ke 0,2, 0,3 terserah kalian. Jadi data ini kita akan bagi jadi xtrain, xtest, ytrain, kemudian ytest. Kita running kan? Nunggu ini nanti. Ya. Atau kita lanjut aja ya? Lanjut aja nanti di lanjutnya. Kemudian karena cukup lama ya teman-teman, karena datanya yang lumayan banyak, jadi kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membuat matriks dengan mengimport TF-IDF factory dengan mengambil dari library sklearn.feature extraction text import TF-IDF factorizer dengan data yang seperti ini. Kita running. Coba dikasih lihat yang itu, yang data yang dibagiin tadi. Ini adalah hasil dari membuat matriks
dengan mengimport dari library TF-IDF Factory, kurang lebih seperti ini tampilannya teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Eva. Selanjutnya kita implementasikan ke dalam data kita. Biasanya kalau di Python menggunakan Vectorized Fit Transform. Kemudian kita print nilai dari train dan nilai dari set-nya. Nanti bakalan muncul berapa nilai dari train dan set-nya. Selanjutnya kita mendefinisikan sebuah fungsi konflik. Di sini kita menggunakan fungsi preprocess data yang sudah mencakup cleansing data, hapus stopword, spinning, dan count vectorized. Digunakan untuk database. Daripada kita harus nge-run satu-satu, jadi kita definisikan dalam satu function saja. Kemudian kita run. Nah, kemudian dalam spesifikasi akan menggunakan metode supervector machine. Di sini kita membutuhkan library Scarlet untuk mengimport support machine itu sendiri. Terus kita import ke dalam SVM dengan melakukan klasifikasi supervector dan membutuhkan kernel linear. Kemudian kita run. Selanjutnya kita melakukan prediksi pada data test. Di sini kita menggunakan CLV fit. Itu sangat colorful sekali dalam Python. Kemudian kita run. Dan kemudian kita prediksi data X. Selanjutnya kita melakukan evaluation. Evaluation sendiri kita menggunakan Scarlet metric. Scarlet metric itu kayak ukuran kebaikan modelnya. Nanti bakal muncul nilai dari F1, nilai dari result, nilai dari precision, nilai dari confusion, dan nilai dari akurasinya berapa. Kemudian di run. Nah, di sini nilai dari F1-nya ada 96%, nilai dari akurasinya 96%, nilai dari precision 96%, dan nilai dari result-nya 96%. Selanjutnya kita conversion metric. Intinya kita bisa lihat nilai dari akurasinya agar lebih gampang. Sekarang kita melakukan pengecekan pada komentar data baru. Di sini ada data review positif, yaitu aplikasi ini memang mantap banget pokoknya, mudah dimengerti. Dan di sini ada review negatif, fitur aplikasi ini kok jelek banget sih, mana sharing error. Sekarang kita melakukan run untuk pengecekan prediksi data positif dan negatifnya. Di sini data positifnya masuk ke kelas 1 atau kelas bagus, sedangkan satunya masuk ke kelas 0 atau data negatifnya. Nah, kesimpulan dari proyek kami yaitu menemukan nilai F1 ada 96%, nilai akurasinya ada 96%, nilai precision-nya ada 96%, nilai recall-nya ada 96%. Berdasarkan hasil dari data yang didapatkan bisa dikatakan cukup baik karena sudah di atas 80%. Sekian penjelasan proyek dari kami, saya kembalikan ke Kak Puji. Oke, mungkin cukup sekian presentasi proyek dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.